Hello geng, kembali lagi bersama MPX1. Kali ini gua mau menceritakan alur cerita film yang berjudul Pet Sematary yang dirilis pada tahun 1989. Film ini menceritakan tentang sebuah pemakaman angker yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Film ini dibintangi oleh Dale Midekayf, Dennis Crosby, Brad Greenquist, Miko Hughes dan disutradarai oleh Mary Lambert. Tanpa berlama-lama langsung saja Markinton, mari kita tonton. Di awal film kita diperlihatkan banyaknya kuburan di sebuah pemakaman. Yang tertulis Pet Sematary di pintu masuk pemakaman. Kuburan ini adalah tempat pemakaman binatang RT setempat. Apabila ada hewan peliharaan warga setempat yang mati, maka mereka akan menguburkannya di situ. Scene berpindah di mana ada satu keluarga yang baru pindah ke rumah barunya. Diketahui pria ini bernama Louis yang berprofesi sebagai dokter di salah satu universitas di daerah itu dan istrinya bernama Rachel. Serta kedua anaknya yang bernama Ellie dan Gage. Serta kucing peliharaan mereka yang bernama Crutch. Cerita pun berlanjut terlihat Ellie yang sedang bermain ayunan ban. Dan di sana dia melihat jalan kecil. Sehingga dia memberitahu ayah dan ibunya. Namun tiba-tiba tali yang menompang ban tersebut sudah lapuk akhirnya putus. Sehingga Ellie terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Kemudian ayah dan ibunya langsung menolongnya dan meninggalkan Gage begitu saja. Karena pada saat itu Gage yang belum tahu apa-apa Gage melihat sebuah truk yang melintas dan mendadahinya. Tak diduga ia pun berjalan ke tengah jalan raya bersamaan dengan mobil yang menuju ke arahnya dan tiba-tiba. Untung saja dia diselamatkan oleh seorang kakek. Gage pun selamat dan dikembalikan ke kedua orang tuanya. Diketahui kakek ini bernama Jude, ia berkata ia tinggal di seberang rumah mereka. Kemudian Rachel bertanya, jalan kecil itu mengarah kemana kek? Kakek pun menjawab, jika kamu sudah merapihkan rumah barumu, aku akan mengajakmu ke sana dan menceritakan kisahnya. Malam pun tiba Louis pergi ke rumah Jude sambil abok berdua. Jude pun berkata jalan yang kau lihat tadi siang itu menuju kuburan binatang RT setempat yang bernama Pet Sematary. Di situ diisi binatang-binatang yang mati karena tak sengaja tertabrak kendaraan yang berlalu lalang di depan rumahnya. Diketahui jalan ini adalah jalan utama untuk menuju tempat terpencil itu. Dan setiap hari banyak kendaraan-kendaraan yang selalu melewati tempat itu, bahkan malam hari pun. Setelah mereka selesai merapihkan rumahnya, sesuai dengan janji Jude kemarin siang, ia akan mengajaknya mereka ke tempat itu. Sesampainya di sana terlihat ada ikan mas, anjing, kucing, cicak dan teman-temannya dikubur semua di situ. Rachel terlihat sedikit trauma saat melihat makam. Jude berkata arti pemakaman sesungguhnya pada Ellie dengan sedikit menakut-nakutinya. Pada malam hari Ellie curhat kepada ayahnya karena tadi siang ia melihat makam-makam tadi. Ellie mulai memperkirakan hal-hal buruk. Dan berkata bagaimana kalau Crutch mati dan dikubur di sana. Kemudian ayahnya berusaha menenangkannya. Di sini Ellie terlihat sangat menyayangi kucing peliharaannya itu. Pagi hari pun tiba. Ini merupakan hari pertama Louis menjalankan tugasnya sebagai seorang dokter di salah satu universitas di sana. Dan tidak lupa membawa kucing peliharaannya itu. Scene pun berpindah di mana ada seorang mahasiswa yang tertabrak truk dengan kondisi yang mengenaskan. Kulit kepalanya mengelupas memperlihatkan isi kepalanya. Louis langsung menolongnya dengan berbagai cara namun usahanya sia-sia. Mahasiswa ini telah benar-benar tewas. Mahasiswa ini bernama Victor Pascoe. Namun hal tak terduga terjadi, ia hidup kembali dan menyebut nama Louis. Louis langsung kaget kegirangan, dari mana kamu tahu namaku?
Victor pun berkata bahwa dia akan menghantui Louis. Lanjut di mana saat Louis dan Rahel sudah tertidur manis ternyata Victor benar-benar mendatanginya. Louis kira ia sedang bermimpi buruk namun dengan sangat santai kemudian ia mengikutinya. Ternyata si Victor mengajak Louis pergi ke kuburan itu. Sesampainya di sana Victor berkata walaupun seberapa besar penderitaanmu jangan sampai kamu pergi ke jalan di balik kuburan itu. Di sana tempat yang mati bisa bicara. Louis pun ketakutan dan ia berharap mimpi buruknya itu segera berakhir. Lalu Louis berkata, bukan salah aku kamu mati keadaanmu sudah sangat parah saat mereka membawamu. Selanjutnya Victor pergi bersamaan dengan Louis yang pingsan. Louis yang terbangun dari tidur ia berpikir bahwa kejadian yang semalam hanya mimpi buruk saja. Tapi saat membuka selimut kakinya sudah kotor dan dipenuhi lumpur. Di saat ia di kantor ia melihat dokumen milik Victor karena ia merasa terganggu ia langsung membuangnya ke tempat sampah. Akhirnya hari Thanksgiving tiba Rahel yang berencana pergi ke Chicago dengan membawa kedua anaknya untuk liburan ke rumah orang tuanya. Louis tak ikut pergi karena hubungannya dengan bapak mertuanya lagi tidak baik. Saat mereka pergi Louis mendapat telepon dari Jude bahwa ada bangkai seekor kucing di depan rumahnya. Yang ternyata itu adalah Crutch. Louis sadar Ellie pasti langsung sedih bila mengetahui hal ini. Jude yang merasa kasihan dan tak mau Ellie merasa sedih kemudian Jude mengajak Louis ke suatu tempat di balik kuburan Pet Cemetery. Tempat yang Victor peringatkan kepada Louis tadi malam. Kemudian mereka pun langsung mendaki melewati rintangan kecil maupun rintangan besar. Sampailah mereka di tempat tujuan ternyata tempat ini adalah kuburan tersembunyi dan disakralkan oleh suku yang bernama Indian Mi'kmaq. Jude berkata bahwa Louis sendiri yang harus menguburnya sebab ia pemiliknya. Kemudian Jude sebat dulu sambil menunggu Louis menggali. Karena kuburan itu banyak bebatuan akhirnya penggalian selesai sampai larut malam. Sesampai di rumah Jude berkata agar menjaga rahasia yang mereka lakukan tadi. Dengan seketika Louis teringat perkataan Victor semalam. Seakan sadar akan terjadi hal buruk yang menimpa mereka. Lalu Louis menelpon Ellie untuk memastikan keadaannya baik-baik saja. Ellie menanyakan kabar kucingnya kemudian ayahnya berkata Crutch baik-baik saja. Esok harinya Louis sedang membersihkan halaman rumahnya. Kemudian memasuki gudang dengan keadaan terkejut karena sudah ada kucing yang menggeram di sana ternyata kucing itu adalah Crutch. Matanya berubah menjadi bersinar. Louis pun bingung terheran-heran kenapa kucingnya bisa hidup kembali. Kemudian ia memanggil kucingnya itu dan memberinya makan. Lalu ia mengangkatnya namun ia malah dibalas dengan cakaran. Kemudian Louis pergi bertemu Jude untuk menceritakan kalau kucingnya hidup kembali. Jude sudah mengetahui bahwa Crutch akan hidup kembali kemudian ia menceritakan tentang masa kecilnya bahwa dulu saat ia masih kecil mempunyai anjing bernama Spot. Saat anjingnya mati ada suku keturunan Indian Mi'kmaq menyuruhnya untuk mengubur Spot di pemakaman terlarang itu. Lalu ia melakukannya. Saat di rumah ibunya Jude terkejut melihat Spot yang hidup kembali. Karena Spot ini menjadi liar tak seperti dulu dan pada akhirnya Jude membunuh Spot dan menguburkannya di Pet Cemetery. Hal yang sama ia lakukan agar Ellie tidak sedih akan kenyataan itu. Kemudian saat Louis sedang berendam tiba-tiba kejatuhan bangkai tikus. Ternyata tikus itu terjatuh karena ulah dari Crutch. Scene pun berpindah di mana Louis sedang menjemput keluarganya di bandara. Lagi-lagi Ellie menanyakan kabar kucingnya kepada ayahnya dan ayahnya berkata bahwa Crutch baik-baik saja. Namun Ellie berkata bahwa dia bermimpi kucingnya tertabrak oleh truk dan dimakamkan di Pet Cemetery. Sesampainya di rumah Ellie menyuruh Crutch keluar karena badannya kotor dan berbau busuk. Ia kemudian meminta orang tuanya untuk membawa Crutch ke salon agar lebih bersih.
Saat di kamar Rahel menceritakan masa lalunya, ia mempunyai kakak yang bernama Zelda yang sudah tiada. Dulu saat Rahel masih kecil ia sering membantu merawat menyuapi makan. Karena kakaknya menderita penyakit langka yang mengakibatkan tubuhnya kurus kering tak bisa berjalan maupun bergerak. Hingga suatu hari ia ditinggal pergi oleh kedua orang tuanya. Saat Rahel memberi makan, dengan tak terduga kakaknya tersedak makanan. Dan tewas saat itu juga. Karena hal itu membuat Rahel merasa bersalah seumur hidup. Untuk menenangkan diri mereka, akhirnya mereka piknik di samping rumah dan terlihat Gage yang sedang bermain layang-layang. Namun tali layang-layang terlepas dari genggaman Gage. Kemudian Gage mengejarnya, tanpa disadari oleh orang tuanya. Gage yang sudah hampir sampai di tengah jalan raya. Seketika pun Louis langsung panik dan mengejarnya, namun tak sengaja Louis terjatuh. Hingga hal yang tak diinginkan pun terjadi. Scene berpindah ke tempat acara pemakaman Gage. Yang terlihat ayahnya Rahel yang tak terima atas kelalaian Louis kemudian menghajarnya sehingga acara menjadi kacau. Singkat cerita, saat proses pemakaman selesai, Louis langsung menemui Jude dan mengetahui bahwa Louis akan menguburkan Gage di kuburan suku Indian Mi'kmaq itu sehingga ia melarangnya. Kemudian Jude menceritakan bahwa pada zaman dahulu ada bapak yang kehilangan anaknya di medan perang. Ia akhirnya membawanya dan menguburkan di kuburan terlarang itu. Memang anaknya hidup kembali tetapi perilakunya tak seperti manusia lagi namun cenderung seperti zombie karena suka membunuh orang dan memakannya. Dengan terpaksa warga sekitar akhirnya membakar rumahnya. Jude merasa bersalah karena telah memberitahu kuburan terlarang itu dan berharap agar Louis tidak melakukan hal itu lagi. Esok harinya Rahel pergi ke bandara bersama ayahnya untuk kembali ke Chicago dengan tujuan agar depresi Rahel cepat pulih. Namun Louis tidak ikut pergi dengan mereka karena ada sedikit urusan. Sepulangnya dari bandara ia langsung pergi ke pemakaman Gage dan membawa peralatan cangkul. Ternyata ia benar-benar akan menggali kuburan Gage dan membawanya ke makam terlarang itu. Kemudian si Victor ini terlihat lagi dan memperingatkan Louis kembali tentang batas kuburan tadi yang tak boleh dilanggar. Scene berpindah di mana Ellie berkata kepada ibunya bahwa ia telah mimpi buruk bahwa ayahnya akan melakukan sesuatu yang buruk. Ternyata si Victor ini memberitahu Ellie lewat mimpinya. Sehingga membuat Rahel cemas dan menelpon ke rumah untuk memastikan keadaannya baik-baik saja. Namun tak ada yang mengangkat teleponnya. Kemudian Rahel menelpon Jude namun Jude tidak mengetahui keberadaan Louis. Singkat cerita, Louis sudah berhasil menggali kuburan Gage sampai-sampai ia memeluknya. Kemudian ia bersiap membawanya ke kuburan keramat. Rahel ya BG sedang di rumah bapaknya, ia diganggu dengan arwah kakaknya namun itu hanya mimpi. Rahel pun tiba di bandara, ia pun menyewa mobil berharap agar bisa cepat sampai rumahnya. Namun saat di tengah perjalanan mobilnya mengalami pecah ban. Untung saja saat berjalan ia bertemu truk dan meminta tumpangan. Louis yang telah selesai mengubur Gage dan berkata kembalilah kepada ayah. Sesampai di rumah ia langsung tidur dan berharap agar esok hari Gage hidup kembali. Saat tengah malam dari kuburan itu muncul tangan anak kecil. Akhirnya Gage hidup kembali dan sudah tiba di rumahnya. Gage langsung mengambil pisau bedah ayahnya. Setelah kejadian itu Jude kebingungan karena melihat jejak kaki anak kecil di rumahnya. Namun Jude mengetahui kalau itu adalah jejak kaki Gage. Jude terus mengikuti jejak kaki dan suara dari lantai kamar atasnya. Jude juga sudah bersiap dengan pisau lipatnya. Namun tiba-tiba ia dikagetkan oleh Crutch hingga perhatiannya teralihkan. Ternyata Gage berada di bawah tempat tidur. Seketika itu Gage langsung menyayat kaki Jude. Sampai di situ ia pun menyayat mulutnya dan menggigit lehernya. Akhirnya si kakek itu tewas seketika. Bersamaan dengan itu sampailah Rahel yang ingin menuju ke rumah.
Namun ada yang memanggilnya dari rumah Jude sambil tertawa. Hal itu membuat Rahel penasaran dan memasukinya. Sesampainya di dalam ia melihat arwah kakaknya lagi. Kemudian ia memejamkan mata terlihat Gage yang sudah berada di hadapannya, ia pun sontak langsung menggendongnya. Namun seketika mata ibunya dicolok dengan pisau milik ayahnya. Pagi hari pun tiba Louis terbangun dari tidurnya. Pada awalnya dia merasa senang karena melihat jejak anak kecil di kamarnya. Saat ia mengecek tasnya ia mengetahui ternyata pisau bedahnya sudah tidak ada. Dan mendengar suara tertawa Gage. Telepon berbunyi, ternyata itu telepon dari bapak mertuanya yang menanyakan kabar anaknya itu, soalnya Ellie bermimpi ibunya telah meninggal. Louis langsung menutup telepon dan mencari keberadaan Gage. Saat menuruni gudang telepon berbunyi kembali, ternyata itu telepon dari Gage. Ia berkata bahwa ia sudah bermain dengan Jude dan ibunya dan ia sekarang ingin bermain dengan ayahnya. Louis seketika marah dan menyiapkan suntik untuk menyuntikkan mati kepada Gage dan Crutch. Pertama-tama ia memberi daging kepada Crutch, kemudian ia berhasil menangkapnya dan menyuntikannya, akhirnya Crutch benar-benar mati. Kemudian Louis masuk ke dalam rumah dan memanggil Gage. Saat di kamar ia menemui Jude yang sudah tewas mengenaskan. Dengan keyakinannya Louis mengetahui bahwa ia bukan Gage yang sebenarnya lagi. Setelah keluar dari kamar itu Louis dikagetkan dengan kemunculan mayat istrinya yang sudah tergantung. Gage pun langsung melompat dan menggigit Louis dan menyayat tubuhnya. Akhirnya Louis bersiap-siap untuk menyuntik Gage. Saat Gage mendekatinya ia langsung menyuntiknya. Dengan seketika Gage langsung doyong-doyong dan tewas kedua kalinya. Sehingga Louis berpikiran untuk membakar rumahnya agar arwahnya ikut mati. Karena frustasi akhirnya Louis membawa Rahel ke tempat pemakaman terlarang untuk dihidupkan kembali. Sesampai di rumah setelah mengubur mayat Rahel, Louis main remi sekaligus menunggu Rahel hidup kembali. Tak lama waktu sudah tengah malam. Rahel membuka pintu dan memasuki rumah itu dengan kondisi mata yang tak utuh lagi dan bercucuran darah. Louis terlihat sangat senang sehingga ia langsung memeluk dan mencipoknya. Namun Rahel langsung mengambil pisau di meja dan langsung membunuhnya. Akhirnya film pun selesai. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah untuk selalu waspada dan berpikir positif. Oke, jangan lupa like, komen, subscribe, agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih.